Oke. Assalamualaikum Bu Rensi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Pak Nardi. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya lumayan sehat Pak. Meski sedikit ada masalah Pak. Apakah Bapak punya waktu luang sejenak untuk mendengarkan cerita saya Pak? Hmm, Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi Pak dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan ke Pak Nardi, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Seperti itu, Pak. Baik Bu. Masalah apa yang sedang Ibu hadapi? Hmm, jadi begini, Pak. Ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran bahasa Inggris itu tidak begitu semangat dalam belajar, bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedih, Pak, dan saya sedikit pusing saja mendapati murid yang seperti itu, Pak. Hmm, Tadi Ibu bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar ya dan jarang mengerjakan tugas gitu. Apa Ibu sudah menelusuri akar permasalahan penyebab dari masalah ini? Hmm, sudah sih Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan saya juga sudah melakukan pendekatan dengan anak tersebut dan juga saya menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Begitu, Pak. Iya. Terus eh, dari pengetahuan Ibu itu kira-kira apa penyebabnya sehingga anak ini tidak begitu suka dengan pelajaran itu? Hmm, Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut merasa kesulitan, Pak, dalam memahami materi kosakata yang digunakan dalam pelajaran bahasa Inggris karena bagi murid saya itu terlalu sulit, Pak, bagi dia. Dan selain itu, dia juga merasa malu untuk berbicara dalam bahasa Inggris di depan teman-temannya karena takut salah, Pak. Seperti itu. Dia seperti kayak takut nanti diejek. Seperti itu, Pak. Eh, kira-kira seperti apa sih kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid Ibu tersebut? Hmm, Tentunya saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan penuh semangat seperti murid-murid yang lainnya, Pak. Kalau begitu, apa apa ada nih yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Hmm, Ada, Pak. Berdasarkan pengamatan, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan maksimal, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, hal yang akan saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dan selanjutnya memberikan ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar anak tersebut berminat untuk belajar bersama saya. Dan saya juga akan mempermudah materi dengan menggunakan kosakata yang lebih sederhana dan memberikan lebih banyak kesempatan untuk praktik berbicara dalam suasana yang santai dan mendukung supaya murid-murid saya itu Pak tidak begitu tegang begitu di dalam kelas, tetapi mereka bisa terbawa suasana yang bahagia dan senang. Itu sangat keren sekali sebenarnya, Bu. Nah, eh, dari metode games itu yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas itu? Oh, kalau untuk dari metode atau game sih pernah Pak. Kebetulan saya itu pernah melakukan permainan Simon Simon Says. Jadi dalam bahasa Inggris itu Pak kayak gini. Jadi permainan ini mengharuskan siswa untuk mengikuti instruksi yang diberikan hanya jika instruksi diawali dengan Simon Says. Nah, misalnya Simon Says touch your nose atau Simon Says jump.
Nah, dengan cara ini, siswa belajar kosakata baru sambil bergerak dan bermain. Hasilnya, siswa sangat antusias dan lebih bersemangat dalam belajar bahasa Inggris. Selain itu, Pak, saya juga pernah nih menggunakan permainan hangman untuk memperkenalkan kosakata baru dengan cara yang menyenangkan. Seperti itu, Pak. Ih, ini sebetulnya kalau mendengar Bu Rens ini luar biasa sekali Bu Rens ini. Patut diacungi jempol gitu sebenarnya ide-idenya. Nah, kira-kira dari itu jika di rating dari angka 1 sampai 10 gitu, menurut Ibu Rensi seberapa tingkat keberhasilan metode yang untuk menarik minat belajar murid Ibu itu? Oke, kalau saya beri rating sih Pak, kalau menurut saya pribadi nih ya, Ya, ya. saya bisa kasih rating itu di antara 8 sampai 9 Pak, karena kebetulan waktu saya mempraktekkan metode atau games itu anak-anak tuh terlibat aktif semua di kelas Pak, seperti itu, dan mereka berpartisipasi dengan penuh seperti itu. Keren, Bu. Nah, selanjutnya eh, apa rencana Ibu Rensi yang akan lakukan dan kira-kira bagaimana lanjutnya? Oh, terkait rencana yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti permainan Simon Says dan Hangman. Saya juga akan menggunakan kosakata yang lebih sederhana dalam materi dan memberikan kesempatan lebih banyak kepada murid untuk praktik berbicara dalam suasana yang santai. Selain itu, saya akan memperbanyak kegiatan yang mendukung kepercayaan diri siswa untuk berbicara dalam bahasa Inggris dan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar dan berpikir dan yang berpihak pada murid. Nah, agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, Pak. Seperti itu. Nah, kalau mendengar rencana Bu Rensi ini kayaknya banyak gitu ya. Eh, siapa sih yang nantinya membantu Bu Rensi dalam menyusun maupun melaksanakan rencana Ibu tersebut? Iya, Pak. Karena tadi kan agak banyak ya rencana atau tindakan yang saya lakukan ke depan, tentunya saya sangat membutuhkan bantuan dan kolaborasi dari warga sekolah, Pak, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik saya, Pak. Kira-kira berapa lama eh, waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan itu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, Pak. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaian yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan kan, Pak, dan semuanya butuh proses seperti itu. Betul sekali itu Bu Rensi. Kapan Ibu bisa melakukan rencananya ini? Secepatnya, Pak, agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun saya sebagai gurunya seperti itu, Pak. Bagus Bu Rensi. Terus kemudian komitmen apa yang nantinya Ibu lakukan agar rencana ini bisa berjalan baik? Oke, baik, komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan konsisten. Saya akan terus belajar dan mengupdate informasi terkait metode pengajaran bahasa Inggris yang menarik untuk siswa. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi dan mendapatkan ide-ide baru serta praktik baik dalam mengajar. Saya juga akan terus membangun kepercayaan diri siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memberikan banyak kesempatan bagi mereka untuk berlatih berbicara dalam bahasa Inggris tanpa takut rasa salah, Pak. Seperti itu. Baik, Bu Rensi. Ada enggak dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ada Pak di sekolah. Saya mendapatkan dukungan sarana, prasarana, dan moral baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang perlu konsisten dalam menjalankannya, Pak. Baiklah Ibu Rensi. Semoga rencana Ibu ini tentunya bisa berjalan lancar ya Bu. Nah, setelah kita bicara seperti ini Bu, bagaimana perasaan Ibu? Oke,
Tentunya saya sangat bersyukur sekali ya Pak, alhamdulillah, puji Tuhan, lega dan senang sekali rasanya Pak. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini Pak. Syukurlah kalau begitu, Bu. Terus kemudian apakah ada hal yang lain yang Ibu ingin sampaikan? Saya rasa cukup Pak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dan dari permasalahan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Nardi atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan untuk saya. Sama-sama, Bu Ren. Saya senang bisa juga mendengar saya itu dan berbagi. Sama-sama, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ya Pak. Saya sebagai coach dan Bapak sebagai coachee. Oke. Kita mulai ya. Oke. Ya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Sudah meluangkan waktu. Ada yang ingin saya bicarakan nih, Bu? Boleh, silakan. Obrolannya sebentar saja ya Pak, sekitar 10 sampai 15 menit. Apa nih yang Bapak ingin bicarakan? Maaf mengganggu nih, Bu. Saya ingin berbicara tentang salah satu murid saya nih, Bu, di kelas 7 yang bernama Budi nih. Karena saya perhatikan ini Budi ini akhir-akhir ini dia sering tidak mengikuti praktik olahraga dengan alasan yang tidak jelas gitu. Sehingga saya sudah mencoba menegurnya, tetapi dia tetap saja tidak mau. Oh, begitu ya Pak. Coba Bapak ceritakan lebih detail lagi Pak tentang Budi. Iya, Budi ini adalah sebenarnya Budi ini adalah anak yang cukup pandai, nah Bu. Cukup pokoknya kalau di kelas ini si Budi boleh dikatakan salah satu siswa yang kalau dikasih sesuatu tugas atau apa dia bisa mengerjakan dengan cepat. Tetapi itu tadi akhir-akhir ini dia kurang aktif di dalam kegiatan fisik, Bu. Saya melihat dia sering terlihat lemas, terus kemudian tidak bersemangat saat praktik olahraga. Makanya ini saya khawatir dia memiliki masalah gitu dengan kesehatan mental yang membuatnya dia malas berolahraga. Oh, gitu ya Pak. Saya bisa mengerti kekhawatiran Bapak sehingga ingin mencari akar permasalahan Budi agar dapat membantunya dengan tepat. Nah, sejauh ini seperti apa langkah yang Pak Nardi lakukan untuk mengetahui penyebab Budi seperti itu? Saya sih sudah memanggil, nah Bu, sudah mencoba secara apalagi namanya persuasif untuk memanggil di ruangan saya. Artinya ingin mendengar langsung alasan dari si Budi ini sebenarnya kenapa sih dia malas untuk ikut praktik olahraga, Bu. Saya coba menggali informasi apakah dia memiliki masalah kesehatan atau apakah dia merasa bosan, terus kemudian apakah dia memang ada teman yang tidak mau berolahraga atau mungkin ada alasan lain saya itu, Bu. Oh iya, bagus sekali tindakan yang sudah Bapak lakukan. Dan hasilnya seperti apa Pak setelah Bapak melakukan hal yang tadi yang sudah Bapak sebutkan? Nah, setelah saya berbincang-bincang, Bu, dengan tentunya dengan suasana santai, maklum saja kan, Bu, namanya anak-anak dia sudah mungkin memiliki rasa malu kalau langsung ditegur kan kalau dalam kelas gitu. Iya. Kayak saya tanya, ternyata Budi ini malas ikut kegiatan olahraga karena dia masalah kesehatan. Alasannya sih kadang-kadang merasa pusing, terus kemudian sakit kepala. Nah, setelah Iya. saya telusuri itu begadang itu dia merasa pusing dan sakit kepala itu karena begadang, terus kemudian main game bareng sama teman-temannya. Oh, begitu. Terus Pak, apa rencana Bapak selanjutnya kepada Budi, Pak? Saya akan ke depan mungkin saya akan berbicara paling baik berbicara dengan wali kelasnya karena bagaimanapun juga
saya sebagai guru mapel tentunya yang tidak menangani kelas secara langsung, Bu. Artinya kelas itu kan ada masing-masing wali kelasnya, saya akan mencoba koordinasi dengan wali kelasnya supaya ditindaklanjuti. Mungkin saja bisa mengirimkan surat ke pemanggilan ke orang tua agar nantinya tentunya bisa duduk bersama membicarakan kondisi Budinya ini, Bu. Iya, bagus sekali, Pak. Betul sekali apa yang Bapak katakan. Itu sangat menarik. Iya, Bu. Mudah-mudahan dengan pertemuan siswa saya Budi ini bisa dicarikan solusi yang terbaik. Iya, pokoknya Bapak harus tetap semangat ya. Semoga selalu konsisten dengan niat baiknya, Pak. Pastinya dong, Bu. Saya kan konsisten. Namanya kita kan sebagai seorang pendidik yang memiliki tanggung jawab dan pastinya ingin melihat peserta dirinya berhasil kan, Bu. Belajar Iya. sesuai dengan kebutuhannya. Apapun tentunya akan dilakukan, yang penting berdampak positif terhadap peserta didik. Saya tentunya ingin menjadi guru yang selalu diimpikan oleh peserta didik. Wow, super sekali Pak Nardi. Senang sekali mendengar kata-kata itu, Pak. Jadi Pak, sebelum kita mengakhiri obrolan kita nih, mungkin ada langkah lain yang bisa kita pertimbangkan. Misalnya, apakah ada kegiatan ekstrakurikuler yang bisa menarik minat Budi agar lebih efektif, Pak? Atau lebih aktif seperti itu, Pak? Hmm, itu ide yang bagus sebenarnya juga, Bu. Saya mau bisa mencoba nantinya mengajak Budi untuk ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bisa saja mungkin lebih menarik baginya, misalnya kegiatan-kegiatan bola voli, futsal, ataupun Iya. kegiatan seni yang melibatkan fisik, sehingga mungkin dengan cara-cara ini nantinya si Budi bisa lebih termotivasi tentunya. Iya, benar sekali, Pak. Selain itu, bagaimana kalau kita coba pendekatan dengan mengajak teman-teman dekatnya untuk mendukung Budi? Terkadang kan dukungan teman sebaya itu bisa sangat membantu, Pak. Apalagi kita tahu kalau misalnya nih semakin banyak teman yang merangkul Budi, mungkin saja nanti bisa meningkat nih, Pak, rasa percaya dirinya. Nanti mungkin dari situ juga dia bisa akan lebih aktif lagi, seperti itu. Nah, saya setuju, Bu. Saya bisa berbicara, nantinya bisa berbicara dengan teman-temannya yang dekat dengan Budi dan meminta mereka untuk supaya mengajaknya lebih aktif tentunya. Mungkin dengan dukungan ini juga Budi akan lebih termotivasi, karena biasanya kalau kita teman-teman begitu kan biasa juga kita jadi ikutan, Bu, termotivasi. Iya, benar sekali, Pak. Nah, bagaimana nih, Pak, dengan konsultasi dengan konselor sekolah? Nah, mungkin ada masalah lain yang tidak terungkap dalam perbincangan kita dan bisa didalami lebih jauh lagi kan oleh konselor. Bagaimana menurut Bapak? Itu sih ide yang bagus juga, Bu. Mungkin saya akan mengatur pertemuan, misalnya dengan konselor sekolah Iya, ataupun dengan hmm, biasanya juga di sini ada kan, Bu, ada juga guru BK kan, Bu, biasa mungkin iya, itu betul. kita bisa koordinasi dengan tentunya guru BK untuk mengetahui aspek yang lain dari si Budi yang perlu ditangani, ya termasuk tentunya aspek psikologis dari si Budi ini tentunya, Bu, supaya tentunya bisa lebih baik ke depan. Iya. Oke, baiklah Pak Nardi, semoga langkah-langkah yang Bapak ambil bisa memberikan hasil yang positif untuk Budi dan jangan ragu ya Pak untuk melibatkan saya jika diperlukan bantuan untuk lebih lanjut. Terima kasih banyak, Bu Rensi, atas waktunya. Saya sangat menghargai sekali saran dan dukungan tentunya dari Bu Rensi. Iya, sama-sama Pak Nardi, kita semua ingin yang terbaik ya untuk murid-murid kita. Semoga berhasil dan tetap semangat Pak. Siap, Bu. Makasih. Oh iya, ada yang Oh iya, gimana ketinggalan, Pak? Bu. Ada satu hal lagi, Bu. Iya, 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 Eh, iya, gimana Pak? ap- Mungkin tidak kira-kira kita melibatkan mata pelajaran yang lain, maksudnya guru-guru mata pelajaran yang lain. Saya berpikir maksudnya jika kita bekerja sama dengan yang guru yang lain, mungkin Budinya ini bisa lebih termotivasi gitu.
Iya, benar ya Pak. Itu ide yang bagus, Pak. Mungkin kita bisa mengadakan pertemuan kecil dengan guru-guru lain untuk mendiskusikan kondisi Budi dan mencari cara agar dia lebih termotivasi di semua mata pelajaran. Jadi tidak hanya di mata pelajaran PJOK saja. Setuju, Bu. Setuju, Iya. sangat setuju. Dok, saya akan mencoba mengatur pertemuan dengan guru-guru. Mungkin dengan cara ini saya bisa mendapatkan ide dan strategi yang lebih baik tentunya untuk Budi. Iya, baiklah Pak Nardi, semoga dengan kerjasama ini kita bisa membantu Budi dengan lebih baik ya. Kita harus terus memantau perkembangan Budi dan memastikan dia mendapatkan dukungan yang diperlukan. Terima kasih Bu. Saya akan mungkin mulai sekarang saya harus mengatur semuanya, terutama berkoordinasi dengan teman-teman guru yang lain karena bagaimanapun juga saya tidak bisa juga berjalan sendiri tanpa dukungan juga dari teman-teman seperti tadi yang saran dari Bu Renzi juga. Iya, benar Pak Nardi, kita semua ingin terbaik untuk Budi. Nah, jadi mari kita terus berusaha ya dan tetap semangat dalam membantu murid-murid kita. Tentunya kan tidak hanya Budi saja. Mungkin suatu saat nanti kita temukan lagi nih peserta didik kita yang kasusnya sama seperti Budi ini, jadi kita bisa melakukan langkah-langkah atau cara seperti apa dalam menanganinya ke depan. Pastinya Bu, terima kasih. Pokoknya saya terima kasih sekali atas waktu dan sarannya Bu Renzi. Sampai jumpa kembali Bu Renzi. Baik Pak Nardi, sampai jumpa lagi ya Pak. Semoga rencana itu dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya Pak. Salam sehat dan bahagia.